semuanya, kali ini aku akan menjelaskan tentang partisipasi politik dan perilaku masyarakat dalam pemilihan. Apa sih itu politik? Politik adalah suatu cara seseorang dalam membuat suatu keputusan pada kehidupan berkelompok. Oleh karena itu, politik juga mengacu pada suatu cara membuat kesepakatan antara manusia sehingga mereka bisa hidup berdampingan atau berkelompok dalam suatu suku, kota, bahkan hingga negara. Ada juga karakter campuran seperti hak asasi manusia, politik komparatif, administrasi publik, komunikasi politik, dan proses konflik. Menurut pengertian politik para ahli, 1. Andrew Wood memberikan pertanyaan jika politik adalah kegiatan suatu bangsa yang memiliki tujuan untuk bisa mempertahankan serta mengamandemen peraturan umum yang bisa mengatur suatu kehidupan. 2. Teori klasik Aristoteles. Menurut teori klasik Aristoteles, politik adalah suatu usaha yang dilakukan oleh warga guna mewujudkan kebaikan bersama. Yang ketiga, Joy Mitchell menjelaskan politik merupakan suatu pengambilan keputusan kolektif atau membuat suatu kebijakan umum yang ditujukan untuk masyarakat secara menyeluruh. Adanya tujuan politik tentunya juga memiliki tujuan-tujuan tertentu yang harus dicapai. Dilihat secara umum, ada beberapa tujuan politik seperti yang dijelaskan di bawah ini. Politik bisa digunakan untuk mengupayakan suatu kekuasaan yang ada di masyarakat dan pemerintah bisa diproses, dikelola, dan diterapkan sesuai dengan norma maupun hukum yang ada. Yang kedua, politik bisa digunakan untuk membuat suatu kekuasaan yang ada di masyarakat dan pemerintah dapat memperoleh, mengenal, dan menerapkan demokrasi secara menyeluruh. Yang ketiga, terakhir, politik bisa digunakan untuk menerapkan dan mengelola politik yang ada di masyarakat dan pemerintah sesuai dengan kerangka guna mempertahankan prinsip negara. Sifat ilmu politik. Mengenai sifat dari ilmu politik, dapatlah kita memahami dari beberapa definisi tentang ilmu politik. Menurut Prof. Mr. Muhammad Yamin mengungkapkan bahwa ilmu politik memusatkan tinjauannya kepada masalah kekuasaan dan bagaimana jalannya tenaga kekuasaan dalam masyarakat dan susunan negara. Ilmu politik dengan sendirinya membahas dan mempersoalkan pembinaan negara dan masyarakat atau kekuasaan. Hubungan ilmu politik dengan ilmu pengetahuan lainnya. Ajas inilah sesungguhnya yang merupakan dasar utama dari apa yang sejak zaman Yunani purba disebutkan negara yang demokratis. Maka lahirlah suatu ilmu yang dinamakan ilmu politik. Ilmu politik yaitu suatu ilmu yang menyelidiki lembaga-lembaga politik, political institutions seperti negara, pemerintah, dewan perwakilan rakyat, dan lain-lainnya. Politik formal. Dalam lembaga politik formal ini adalah kelompok birokrasi yang terutama berfungsi sebagai pelaksanaan kebijakan politik yang diambil oleh pemerintah. Ada 3 lembaga. Yang pertama lembaga legislatif, lembaga eksekutif, dan lembaga yudikatif. Lembaga legislatif, struktur politik yang fungsinya membuat undang-undang. Lembaga eksekutif, kekuasaan untuk melaksanakan undang-undang yang dibuat oleh legislatif. Dan yang terakhir, lembaga yudikatif, berwenang menafsirkan isi undang-undang maupun memberi sanksi atas setiap pelanggaran atasnya. Konsep politik dan kekuasaan. Politik adalah proses pembentukan dan pembagian kekuasaan dalam masyarakat yang antara lain berwujud memproses pembuatan keputusan, khususnya dalam negara. Makna dan pengertian ilmu politik berasal dari kata polis yang berarti negara kota yang bersifat totalitas, yaitu kesatuan antara negara, kota, dengan masyarakat. Hubungan negara dan politik. Untuk mencapai kekuasaan dibutuhkan jabatan dan jalan, yaitu politik sebagai sarana untuk mencapai kekuasaan. Kekuasaan sering dikotori oleh politik dan kepentingan pribadi. Dalam mengambil keputusan, suara terbanyak dari partai politiklah yang mendominasikan dan mempengaruhi dalam mengambil sebuah keputusan. Setelah diperoleh keputusan, maka diambil sebuah kebijakan umum untuk kepentingannya masyarakat setelah didiskusikan dalam rapat paripurna. Pengertian konsep politik. Konsep didefinisikan sebagai suatu arti yang mewakili sejumlah objek yang mempunyai ciri-ciri yang sama.
Konsep diartikan juga sebagai suatu abstraksi dari ciri-ciri suatu yang mempermudah komunikasi antara manusia dan memungkinkan manusia untuk berpikir. Sementara politik sendiri berarti hal yang berkaitan dengan menyelenggarakan pemerintah dan negara, terutama tentang kedudukan atau suatu kekuasaan. Pengertian masyarakat. Banyak para ahli mendefinisikan pengertian masyarakat, namun secara umum pengertian masyarakat adalah sekumpulan individu-individu yang hidup bersama, bekerja sama untuk memperoleh kepentingan bersama yang telah memiliki tatanan kehidupan, norma-norma, dan adat istiadat yang ditaati dalam lingkungannya. Pelaksanaan demokrasi Indonesia saat ini sedang berjalan menuju demokrasi yang dewasa, di mana peran dan partisipasi rakyat sebagai pemegang kekuasaan tertinggi. Semakin terlihat jelas antusiasme dan partisipasi masyarakat dalam politik menunjukkan bahwa demokrasi semakin tampak maju di Indonesia. Tujuan ketertiban atau perdamaian terdapat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1445 alinea keempat yang berbunyi, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Perdamaian merupakan cita-cita semua negara. Istilah damai dalam ilmu politik terdapat dua macam, yaitu damai internal dalam negeri dan damai eksternal hubungan dengan luar negeri. Sebagai contoh, lepasnya Timur dan dari NKRI adalah akibat dari kurangnya ketertiban perdamaian di dalam negeri. Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Bekasi saat ini tengah melakukan persiapan untuk melakukan proses verifikasi faktual kepada partai politik. Ketua Bawaslu Kabupaten Bekasi, Syaiful Bahri menjelaskan proses tersebut akan dilakukan setelah pihaknya menerima hasil verifikasi administrasi perbaikan yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Bekasi. Baik, terima kasih. Kegiatan Bawaslu Kabupaten Bekasi dalam rangka pelaksanaan pengawasan pemilu tahun 2024 pada posisi di mana Bawaslu Kabupaten Bekasi dari mulai launchingnya 14 Juni tahun 2022 bulan yang lalu sampai saat ini Bawaslu terus melakukan kegiatan pengawasan dan persiapan pemilihan umum tahun 2024. Dalam konteks pengawasan, tahapan pertama yang diawasi adalah pendaftaran partai politik, verifikasi administrasi, dan verifikasi faktual calon peserta pemilu partai politik tahun 2024. Sampai dengan hari ini ada rekap verifikasi administrasi yang dilakukan oleh KPU dan hasilnya nanti sore akan keluar. Kalau seadanya sudah keluar di tanggal 15 nanti kita akan mengawasi verifikasi faktual di lapangan. Kurang lebih peserta yang diverifikasi tentunya adalah peserta di luar partai politik yang sudah existing di masuk parliamentary threshold. Artinya hanya partai baru yang daftar dan partai lama, partai pemilu 2019 yang tidak masuk dalam parliamentary threshold. Hitungan kita di Bawaslu Kabupaten Bekasi terakhir sih informasi menyisakan 20 partai politik yang dipermin ya di Kabupaten Bekasi, tapi nanti kita menunggu hasil dari rekap sore ini. Ada berapa yang lulus administrasi permin dan ada berapa yang nanti harus diverifikasi faktual di tanggal 15. Baik, Pak, yang daftar berapa, terus yang lolos berapa, yang tidak lolos berapa, Pak? Kalau partai politik di tingkat kabupaten ya yang dikirimkan datanya oleh pusat, dalam hal ini informasi dari KPU Kabupaten Bekasi itu ada 24 partai. 24 partai mengikuti verifikasi administrasi di tingkat kabupaten. Dan terakhir ketika permin perbaikan ada 4 parpol ya yang sudah tidak diikut sertakan lagi karena tidak memenuhi syarat di tingkat pusat, sehingga yang di permin perbaikan itu ada 20 partai politik.
Thank you.